Advan akhirnya resmi debut kembali ke pasar smartphone Indonesia setelah 3 tahun vakum. Brand lokal ini resmi meluncurkan ponsel terbaru di kelas entry level bernama Advan X1. Ponsel ini menawarkan spesifikasi yang sangat tangguh sehingga sangat cocok digunakan untuk bermain game berat. Berbekal spesifikasi yang cukup oke, Advan X1 di marketplace Indonesia resmi dijual mulai 1,6 jutaan. Nah, sebelum membeli ponsel ini, kalian harus tahu kelebihan dan kekurangannya agar tidak salah membeli dan dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut ini kelebihan dan kekurangan Advan X1 yang sudah admin rangkum. Advan X1 sangat cocok buat kamu yang suka bermain game karena memiliki performa mesin tinggi. Ponsel ini ditenagai chipset MediaTek Helio G100 berkecepatan 2,2 GHz. Chipset ini mengusung CPU octa-core dengan konfigurasi 2 core Cortex A76 untuk tugas berat dan 6 core Cortex A55 untuk efisiensi daya. Untuk pengalaman gaming yang lebih baik, chipset ini dilengkapi dengan GPU Mali G57MC2 dan dukungan teknologi HyperEngine. Teknologi ini mengoptimalkan kinerja CPU dan GPU saat bermain game, serta mengelola jaringan untuk meminimalkan latensi dan memastikan koneksi stabil. Ditambah lagi, adanya game booster dengan fitur game acceleration yang meningkatkan performa jaringan, sensitivitas sentuhan, dan kualitas suara, sehingga menghasilkan pengalaman bermain yang lebih maksimal. Dalam pengujian Antutu Benchmark, ponsel ini sukses mendapatkan skor Antutu Benchmark sebesar 398.000. Skor ini terbilang cukup oke di kelasnya, jadi ponsel ini sangat cocok digunakan untuk bermain game berat sekelas Genshin Impact dengan setelan yang sesuai agar bermain lebih lancar dan nyaman. Dibanderol 1 jutaan, Advan X1 sudah menggunakan memori UFS 2.2. Hal ini cukup menarik mengingat beberapa ponsel di kelas harganya masih menggunakan memori eMMC. Berkat penggunaan memori UFS ini, ponsel ini punya kecepatan yang lebih baik, misalnya ketika membuka aplikasi dan sebagainya. Aktivitas setiap hari pun jadi terasa lebih lancar. Untuk kapasitasnya, ponsel ini dibekali RAM 8GB LPDDR4X dengan memori internal 128GB. Jika kamu masih merasa kurang, masih ada slot microSD untuk memperluas kapasitas memorinya. Salah satu keunggulan utama Advan X1 adalah penggunaan sensor kamera Sony IMX782. Sensor ini hanya digunakan di ponsel flagship kelas atas. Namun, meski sensornya berkualitas, hasil akhir tetap tergantung bagaimana software yang mengelola gambar. Ponsel ini memiliki 2 kamera pada bagian belakang yang masing-masing beresolusi 64 megapiksel dan 2 megapiksel. Kamera utamanya hanya mendukung fitur autofocus. Meski begitu, kemampuannya terbilang cukup baik untuk pemotretan dengan cahaya yang memadai. Kamera belakangnya mampu merekam video hingga resolusi 2K 30fps dan dilengkapi lampu flash. Sementara itu, pada bagian depan terdapat satu kamera beresolusi 8 megapiksel. Di bagian layar, Advan X1 memiliki layar berukuran cukup luas, yaitu 6,78 inci. Menariknya, desain layarnya sudah menggunakan punch hole. Jenis panel yang digunakan Advan X1 memang masih IPS, namun resolusinya tergolong tajam, yaitu Full HD+, yang mana ini sudah cukup enak dilihat. Dengan begitu, aktivitas multimedia seperti menonton, bermain media sosial, atau bermain game sudah cukup puas. Yang menarik, refresh rate-nya cukup tinggi, yaitu 120Hz. Bahkan terdapat fitur dynamic refresh rate yang bisa meningkatkan tingkat efisiensi dayanya. Advan X1 memiliki desain yang sangat menarik baik ketika dilihat dari depan maupun belakang. Pada bagian belakang, ponsel ini tampak glossy dan terlihat memiliki gradasi warna unik. Meski begitu, bahan yang digunakan pada bagian belakang dan samping masih plastik. Soal kenyamanan, ponsel ini cukup nyaman, digenggam dengan bodi dan framenya yang flat. Ketebalan bodinya juga tipis, yaitu hanya 8 mm saja. Yang tak kalah menarik, bagian depannya memiliki satu kamera bergaya punch hole yang lebih kekinian jika dibandingkan dengan kebanyakan ponsel entry level yang masih menggunakan layar water drop. Terakhir, ponsel ini hadir dengan 2 varian warna menarik, yaitu warna putih dan hitam. Advan X1 punya baterai yang cukup awet dengan kapasitas 5000 mAh. Berdasarkan pengujian dari Jagat Review, ponsel ini sanggup menonton video YouTube Full HD selama kurang lebih 16 jam. Ketahanan baterainya ini sudah tergolong cukup oke. Ketahanan dayanya ini dipadukan dengan pengisian cepat 18 watt. Bukan angka terbaik memang untuk di kelas harganya, tapi setidaknya sudah ada kepala charger di kotak penjualannya.
Soal konektivitasnya, Advan X1 sudah dibekali fitur NFC yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi digital. Ponsel ini juga mendukung dual 4G SIM serta Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5 untuk memastikan kelancaran dalam komunikasi dan streaming konten multimedia. Sementara untuk sensornya, terdapat sensor fingerprint yang terintegrasi dengan tombol power di bodi samping. Selain itu, ada gyro hardware yang cukup penting untuk kebutuhan gaming, khususnya untuk game FPS. Selain itu, ada sensor akselerometer, proximitas, hingga cahaya. Di samping Advan X1 yang masih menjalan Android 14, Advan juga tidak memberikan keterangan soal jaminan pembaruan OS. Padahal sistem operasi ini sangat penting untuk menjaga keamanan perangkat. Seharusnya Advan nggak boleh sepelekan terkait update OS karena hal ini penting untuk memperpanjang usia ponsel yang kita gunakan. Kekurangan lain dari Advan X1 adalah masih menggunakan mono speaker. Ponsel ini hanya memiliki satu lubang atau satu sumber suara. Meski lantang, saat lubang speaker tertutup, maka suara juga akan teredam dan tidak muncul suara apapun. Sedangkan stereo speaker mampu menghasilkan dua suara yang mampu menghasilkan suara yang lebih keras. Nah, setelah mengetahui kelebihan Advan X1 dan kekurangannya, maka sobat bisa memutuskan apakah ponsel ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.